سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah atas nikmat anugerah dari Allah. Kita sama-sama berkumpul di rumah Allah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, mendapatkan syafaatnya dan dikumpulkan bersamanya di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa masih berwasiat untuk pribadi maupun para jemaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yang sebenarnya yaitu imtisal awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Kita kerjakan segenap perintah Allah dan jauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Syekhul Akbar Imam Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat Al-Makkiyahnya beliau pernah menyampaikan bahwasanya ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada keserupaan ibadah dengan ibadah dia. Imam Ibnu Arabi mengatakan konsepnya puasa adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada ibadah yang sama dengan puasa. Dari 5 rukun Islam yang kita ketahui, syahadat adalah perbuatan fi'lun, salat adalah fi'lun, zakat adalah fi'lun, dan haji adalah fi'lun. Namun hanya puasa yang berupa tarkun atau ibadah yang bersifat meninggalkan. Jika seseorang melaksanakan sholat, maka orang tersebut harus melakukan gerakan-gerakan yang diwajibkan dan disunahkan oleh Allah Ta'ala. Ketika orang mengeluarkan zakat, ia mesti mengeluarkan sesuatu daripada harta bendanya. Terutama apalagi masalah haji, hadirin rahimakumullah. Seseorang melakukan dan mengerjakan segala macam yang diwajibkan Allah dari rukun dan wajib hajinya. Akan tetapi berbeda dengan puasa. Tanpa gerakan, tanpa ucapan, orang tersebut sudah sah dianggap puasanya. Lalu yang kedua, dalam 1 tahun ada 12 bulan yang kita kenal dengan bulan Hijriah. Tapi hanya 1 bulan yang merupakan bulan spesial, itu bulan Ramadan. Dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadisnya, meskipun derajatnya lemah. Apa kata baginda Rasul? وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله. Jangan kalian hanya menyebut kata Ramadan saja, karena Ramadan merupakan nama dari nama Allah Ta'ala. 12 bulan yang kita kenal, hanya 1 nama bulan yang ada keserupaan dengan namanya Allah Ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, semua amalan yang kita kerjakan berpotensi diambil oleh orang lain manakala kita melakukan kezaliman di dunia. Maka nanti di yaumil kiamah ada terkenal orang dengan gelar muflis. Siapa orang muflis?
Orang yang katsirul amal, banyak amal solehnya, namun diambil oleh orang lain karena banyak kezalimannya. Pahala sholat kita bisa diambil, pahala zakat kita bisa diambil, begitupun pahala haji kita. Illa shaum, kecuali pahala puasa. Fa innahu li, karena sesungguhnya pahala puasa itu Allah, wa ana ajzi bih, dan Allah langsunglah yang membalasnya. Kenapa hadirin? Kok ibadah puasa begitu spesial di masa Ibnu Arabi? Karena ibadah puasa hadirin adalah bagaimana bentuk ibadah seorang hamba secara sir rahasia kepada Allah. Salat bisa orang ketahui, zakat bisa orang ketahui, begitupun haji. Karena itu adalah syiarnya adalah izhar, sedangkan puasa hadirin adalah syiarnya ikhfa. Dia adalah bentuk hubungan seorang hamba dengan Allah. Karena seorang manusia manakala ingin selamat dia punya amalan, maka jangan seluruhnya amalan dia tampakkan. Akan tetapi adalah amalan-amalan yang ikhfa. Harus ada amalan-amalan yang tersembunyi. Amaliyatul sir bainahu wa baina rabbih. Dikisahkan ada seorang sholihin di zaman dahulu. Setiap hari dia pergi ke pasar membeli minuman khamr. Lantas banyak orang menyaksikan orang tersebut dia membeli khamr. Dan tidak sedikit yang berpandangan negatif kepada orang tersebut. Sampailah kemudian orang soleh tersebut meninggal dunia di tengah jalan. Lantas orang-orang pun enggan untuk mengurus dan menyolatkan orang yang dianggapnya suka membeli khamr tadi. Akan tetapi subhanallah hadirin, datang seorang ulama alim namanya Ma'ruf al-Narhi. Lalu kemudian dia mendatangi orang tersebut. Lalu kemudian dia katakan, ya fulan wa ayyuhan nas, wahai manusia, ini sungguh orang yang meninggal ini bukan peminum khamr, dia adalah orang soleh. Terkaget-kaget orang-orang di saat itu, karena sehari-hari dia lihat ini orang berkhamr. Datang kemudian istrinya memberikan kesaksian, wahai manusia, ini suami saya selama ini terlihat seperti membeli khamr. Memang beliau membeli khamr, akan tetapi khamr tersebut ketika sudah sampai di rumah ditumpahkannya khamr tersebut, dibuangnya khamr tersebut. Ia membeli khamr dari warung khamr agar jangan sampai banyak ada orang yang membeli khamr tersebut. Subhanallah. Di akhir hayatnya husnul khatimah, dipersaksikan oleh seorang wali. Akhirnya orang-orang bergegas menyolatkan beliau, mengurus jenazahnya. Hadirin rahimakumullah. Itulah gambaran bagaimana seorang hamba yang tulus kepada Allah menyembunyikan amalnya, yang ikhlas, yang murni karena Allah. Maka hadirin rahimakumullah, inilah kesempatan kita untuk mengambil bagian sebanyak-banyaknya daripada amaliyatus sir, daripada amalan-amalan yang luar biasa itu puasa di bulan Ramadan. Karena fa innahu li, puasa itu hanya untuk Allah, wa ana ajzi bih, dan Allah langsung yang membalasnya. Jikalau Allah langsung yang membalasnya, maka pasti balasan tersebut adalah balasan yang sempurna. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah buat kita semua agar kita bisa full menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, agar segala kekurangan kita ditambal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dalam husnul khatimah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وأهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله